Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Jahri. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya sekaligus sebagai moderator. Baik, kelompok kami akan membahas tentang jenis-jenis permainan anak. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 1, Asmiati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiati. Saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis permainan anak. 1. Permainan bebas. Permainan bebas adalah permainan yang tidak mempunyai aturan dalam bermain. Anak mendapatkan dan melihat segala sesuatu yang menarik perhatiannya, kemudian melakukan gerakan-gerakan bebas dalam bentuk tingkah laku yang tidak terkontrol. Permainan ini biasanya banyak dilakukan ketika si kecil masih bayi. Tahap permainan ini mengacu pada kreativitas anak untuk menggerakkan tubuh secara acak dan tanpa tujuan. Ini merupakan permainan paling dasar yang dilakukan oleh anak-anak. Gunanya melatih anak untuk bebas berpikir, bergerak, dan berimajinasi tanpa aturan permainan. 2. Bermain sendiri. Membiarkan anak bermain sendiri sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Mengapa? Bermain sendiri berarti mendorong anak untuk membentuk sikap mandiri. Tidak ada orang di sekitarnya yang ikut bermain akan membuat anak menjadi lebih mengenal kemampuan dirinya sendiri dan meningkatkan rasa kepercayaan diri anak atas usahanya dalam menyelesaikan permainan. Jenis permainan ini biasanya dilakukan oleh anak usia 2-3 tahun. Pada usia tersebut, anak-anak cenderung pemalu dan keterampilan komunikasinya belum cukup baik sehingga lebih nyaman untuk bermain sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Febriatul Putri. Saya sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang permainan anak, yaitu permainan mengamati atau onlooker play dan permainan paralel atau parallel play. Di sini permainan mengamati atau onlooker play ini anak melihat dan memperhatikan anak-anak lain bermain. Anak itu ikut berbicara dengan anak-anak lain itu dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi ia tidak ikut terlihat dalam aktivitas permainan anak tersebut. Pernahkah Anda mengamati seorang anak yang hanya mengamati anak lain yang bermain? Ya, walaupun tidak ikut andil dalam permainan, anak tersebut sebenarnya sedang bermain juga. Permainan mengamati ini membantu si kecil untuk membangun komunikasi dengan teman seusianya, memahami aturan permainan baru, dan lebih berani untuk berinteraksi dengan teman-temannya yang lain untuk memahami permainan tersebut. Anda dapat memperhatikan anak-anak melakukan hal ini biasanya saat bermain di luar rumah, misalnya ikut memperhatikan anak lain yang bermain petak umpet, melihat permainan anak lain yang bermain bola, atau melihat anak-anak perempuan yang bermain lompat tali. Nah, permainan paralel atau parallel play ini ketika berusia balita, si kecil akan mengalami masa peralihan, yaitu dari yang bermain sendiri kemudian mulai berbaur dengan teman-temannya. Anak bermain dengan alat permainan yang sama tetapi tidak terjadi kontak antara anak yang satu dengan anak yang lain. Tidak pula terjadi tukar-menukar alat permainan. Namun pada awalnya mereka akan tetap bermain sendiri meski sedang bersama temannya. Hal ini disebut dengan parallel play. Jadi ia akan cenderung fokus dengan mainan yang sedang ia mainkan, meski sekitarnya ada temannya yang juga sedang bermain permainan yang sama. Walaupun anak masih sibuk dengan dunianya sendiri dan tidak memperhatikan temannya yang lain, jenis permainan ini memberikan kesempatan anak untuk menjalin hubungan dengan orang lain, misalnya mereka saling bertukar mainan atau memulai obrolan kecil dengan temannya mengenai permainannya. Baik, saya Sarah Marcella akan membacakan pemateri yang kelima, yaitu tentang permainan asosiatif. Nah, ketika semakin besar si kecil akan cenderung memainkan permainan asosiatif. Tahap permainan ini hampir sama dengan permainan mengamati, tapi kali ini sang buah hati mulai aktif, tertarik menirukan gerak-gerak permainan yang ia lihat. Si kecil akan ikut bermain
menunjukkan rasa ketertarikannya dengan permainan tersebut. Misalnya, ia sedang melihat teman sebayanya main petak umpet. Ketika itu si kecil tidak akan sekedar memainkan, tapi juga berlarian mencari atau mengelilingi teman-teman yang sedang bermain. Dalam tahap permainan ini, meskipun anak sudah mulai ikut permainan, ia masih belum mengetahui cara melakukan permainan tersebut dengan benar atau mengetahui peraturan dari permainan anak. Bermain bersama-sama dan saling meminjamkan alat permainan. Tetapi permainan ini bersifat bebas, tidak memiliki tujuan tertentu, tidak ada pembagian peran ataupun juga pembagian alat-alat permainan. 6. Permainan berkelompok. Jenis permainan ini merupakan tahap akhir ketika anak benar-benar bisa bermain dengan temannya yang lainnya. Biasanya cooperative play dilakukan oleh anak-anak yang telah besar atau sudah bersekolah. Jenis permainan ini juga membangun kerjasama anak dan teman satu kelompoknya memiliki tujuan yang sama, baik itu menyelesaikan permainan atau memainkan permainan. Misalnya bermain ular naga, galasin, atau sepak bola. Menurut Schaefer and Hoffiniu, jenis-jenis permainan dibagi menjadi 4 jenis yang dibagi berdasarkan pada tahap-tahap perkembangan kognitif sebagai berikut. Yang pertama, 1. Permainan fungsional, yang kedua permainan konstruktif, dan ketiga permainan dramatik. Sekian. Itulah beberapa jenis-jenis permainan yang dijelaskan oleh kelompok saya. Kesimpulannya adalah jenis permainan berdasarkan sisi tingkah laku sosial, yaitu permainan bebas, permainan sendiri, permainan mengamati, permainan paralel, permainan berkelompok. Sedangkan dilihat berdasarkan tahap-tahap perkembangan kognitif, jenis permainan ada 4, yaitu permainan fungsional, permainan konstruktif, permainan dramatik, dan permainan dengan aturan. Sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator Nurjahri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.